Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang tercinta, sekarang kita bagian kelompok 3 ya, tentang bab 3 pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, nanti anak-anak dapat menyimak bagaimana PowerPoint yang disajikan oleh kelompok 3. Setuju? Setuju. Oke, geografi? Yes. Oke, jadi jangan melamun, kalian menganalisa, deskripsikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Semua kita siap untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdirinya di sini akan mencoba mempresentasikan bab 3 pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Yang beranggotakan saya sendiri Rian Kamaludin dan saya dari Rizky Saputra. Dan saya Destia Deni. Saya Siti Nurhaiti. Saya Siti Nurjana. Saya Silvia Burita. Dan saya Karinawati. Baik, saya akan sedikit menerangkan peta penggunaan lahan Kecamatan Puradadi Kabupaten Ciamis pada tahun 2022. Peta merupakan gambar permukaan bumi yang diskalakan dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan tujuan petaan. Peta adalah hasil kerja geografis yang di dalamnya terdapat informasi spesial. Informasi spesial diperoleh dari data spesial hasil perekaman penginderaan jauh dan diolah dengan masyarakat informasi geografis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit peta di Puradadi. Peta yang ke-1 terdapat Pasar Cewitali, Kecamatan Puradadi, dan Puskesmas Puradadi. Peta yang kedua SMP Negeri 1 Puradadi, SMP Negeri 1 Puradadi, SD 4 Karangpaningal, SD 3 Karangpaningal, SD 1 Karangpaningal, dan adanya gudang Bulog. Peta yang ketiga ini ke batas wilayah Puradadi, Lakbok, dan Banjarsari. Peta konsepnya pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Sistem jaringan transportasi, kajian jaringan transportasi melalui peta penginderaan jauh Dan SIG. IG. Kajian sumber daya alam sebagai pengembangan wilayah, pengembangan potensi wilayah. Penginderaan jauh, satu kajian sumber daya dalam pengembangan potensi wilayah. SIG untuk sumber daya alam dalam pengembangan potensi wilayah dibagi menjadi 2. Peta untuk sumber daya alam dalam pengembangan potensi wilayah. Yang ketiga, kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. Penginderaan jauh untuk kajian pendidikan. Peta untuk kajian pendidikan. SIG untuk kajian kependidikan. Yang keempat, kajian potensi wilayah tata guna lahan. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian tata penggunaan lahan. Pemanfaatan SIG untuk kajian tata guna lahan, dan pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan. Yang kelima, kajian kesehatan lingkungan. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan, sumber daya data SIG dalam kajian kesehatan lingkungan. Pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Kompetensi alam. Satu, bagaimana ketertarikan Anda penginderaan jauh
Sistem informasi geografis dalam peta dan peta. Jawabannya, hubungannya adalah penginderaan jauh merupakan teknik untuk memperoleh informasi geografis sehingga menghasilkan citra. Citra kemudian diolah, dianalisis dan disajikan menggunakan SIG. Pengolahan citra dengan SIG menghasilkan output berupa peta. 2. Tahukah kamu bahwa penginderaan jauh, SIG, dan peta dapat digunakan untuk kajian potensi wilayah dan kesehatan lingkungan? Ya. Bahwa pemanfaatan penginderaan jauh, SIG, dan peta dalam kajian potensi wilayah dan kesehatan lingkungan yaitu pemetaan persebaran potensi SDA, pemanfaatan lahan kritis, dan perencanaan tata guna lahan. 3. Bagaimana pemanfaatan penginderaan jauh, SIG, dan peta dalam kajian potensi wilayah dan kesehatan lingkungan? Pemanfaatan penginderaan jauh, SIG, dan peta dalam kajian potensi wilayah dan kesehatan lingkungan yaitu pemetaan persebaran potensi sumber daya alam, pemantauan lahan krisis, perencanaan tata guna lahan. A. Kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Adanya jaringan transportasi yang memadai membuat potensi wilayah dapat dimanfaatkan, dikelola, dan didistribusikan dengan efisiensi dan efektif. Jaringan transportasi yang tidak memadai dan sesuai standar menyebabkan pengembangan wilayah tidak akan optimal, bahkan dapat menghambat pembangunan. Alamat Talang Banteng, kualitas jalannya lumayan baik, unsur intervensi halus. Yang kedua Cireong, yaitu yang beralamatan di Karangpaningal, Kecamatan Purwadadi. Kualitas jalannya buruk, jelek, dan berlubang. Yang ketiga Bojongsari, berdekatan dengan perbatasan antara Lapok dan Purwadadi. Kualitas jalannya buruk, jelek, dan sama yang berlubang. Jalur transportasi wilayah Purwadadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jalan yang saya lalui ini menghubungkan ke daerah Banjar Sari, Ciamis. Nah, ini salah satu pasar yang ada di daerah Purwadadi, yaitu pasar Ciawitali. Nah, siapa yang ada di pasar Ciawitali? Oh, ada ya. Pernah lewat doang. Sistem jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan serangkaian jaringan prasarana transportasi, jembatan, jalan raya, jalur pelayaran, rel, jalur penerbangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan simpul sarana transportasi, terminal, bandara, dan pelabuhan, sehingga membentuk suatu kesatuan sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di suatu wilayah. Fungsi transportasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu
cagai, ruang, melancarkan perpindahan barang dan manusia, dan menunjang pembangunan wilayah. Sistem transportasi dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh beberapa hal berikut. 1. Ruang untuk bergerak antara jalan, sungai, dan udara. Yang kedua, tempat akhir dan awal pergerakan antara terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Yang ketiga, kendaraan sebagai alat atau sarana. 2. Kajian jaringan transportasi melalui peta, penginderaan jauh, dan SIG. A. Pemanfaatan peta untuk kajian transportasi. Peta yang digunakan dalam kajian transportasi adalah peta tematik. Masih ingatkah kamu apa itu peta tematik? Peta tematik merupakan peta yang menggambarkan tema tertentu. Penggunaan peta dalam kegiatan transportasi dinilai sangat penting karena kegiatan transportasi berkaitan dengan data-data spesial. B. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Pengembangan jaringan transportasi pada teknik penginderaan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif satelit NOAA, memberikan informasi mengenai kondisi dan dapat memperkirakan cuaca yang akan datang. Dengan demikian, pengembangan jaringan transportasi baik darat, laut, dan udara dapat dilakukan dengan bantuan penginderaan jauh. Perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. C. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian transportasi. SIG merupakan suatu sistem memasukkan, menyimpan, perbaikan, memperbarui pengelolaan, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbagai geografis. Informasi yang berbasis geografis digambarkan dalam bentuk peta tertentu. Kaitannya dengan jaringan transportasi SIG dapat dimanfaatkan untuk memodelkan pembangunan jalur transportasi darat, penentuan jalur pelayaran, penerbangan, penentuan terminal, dan sebagainya. Dengan demikian tersedia data spesial jaringan transportasi, pengembangan potensi wilayah dapat dilakukan secara maksimal. Yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Karlinawati. Saya Karlinawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ria Kamaludin. Kajian sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah. Dalam setiap tahapnya, pembangunan memerlukan data yang andal agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
menggunakan rumus berikut. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah orang per keluarga dikali jumlah unit rumah. 2. Sistem informasi geografis untuk kajian kependudukan. Menurut Setiadi, sistem informasi merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data spasial sehingga diperoleh informasi spasial untuk menjawab atau menyelesaikan suatu masalah dalam ruang muka bumi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kepada Arya. Baik, berdirinya saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Kalinawati. 3. Peta untuk kajian kependudukan. Kajian kependudukan dalam pengembangan wilayah memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut. 1. Mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonomi. 2. Mengetahui pertumbuhan penduduk pada masa lampau dan sekarang, serta suatu waktu dan wilayah tertentu. 3. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek. 4. Memproyeksikan pertumbuhan pendudukan dan konsekuensi serta pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah. D. Kajian potensi wilayah tata guna lahan. Pemanfaatan lahan membutuhkan kajian yang mendalami sebagai bahan pertimbangan pembangunan wilayah. Tujuannya adalah untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Manfaatan wilayah di Kecamatan Purwodadi. Ini adalah foto Puskesmas Purwodadi yang ada di Pasar Ciawitali. Yang pertama, pemanfaatan pengendaraan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Peran pengendaraan jauh dalam kajian kesehatan lingkungan adalah menyediakan informasi penyediaan pelayanan kesehatan, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit, investigasi resiko kesehatan di masyarakat, memonitor status kesehatan, membantu mengulangi bencana dan menyediakan informasi aksesibilitas. Yang kedua, pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan lingkungan. Manfaat sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan. Yang kedua, penanggulangan sebaran penyakit. Yang ketiga, pemetaan pola sebaran penyakit. Yang keempat, analisis kondisi kesehatan di suatu daerah. Yang kelima, analisis dan pemantauan kesehatan masyarakat. Yang keenam, pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya. Yang ketujuh, evaluasi dan pengamatan sumber daya kesehatan, analisis kebutuhan obat-obatan dan sebagainya. Yang ketiga, sumber
Sumber data fisik berkaitan dengan bintang alam lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama iklim, yang kedua tanah, yang ketiga topografi, yang keempat hidrologi dan sebagainya. Data sosial. Sumber data sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat misalnya sebagai berikut. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua sebaran penduduk, yang ketiga kondisi permukiman, yang keempat kondisi sanitasi, yang kelima fasilitas umum. Keempat, pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Berikut beberapa manfaat peta bagi kesehatan lingkungan. Yang pertama, peta dapat digunakan sebagai alat monitoring masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, peta digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi, mendidik dan memberdayakan masyarakat tentang isu-isu kesehatan lingkungan. Yang kelima, yang keempat, pemetaan kesehatan lingkungan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan luasan tertentu. Yang kelima, peta kesehatan lingkungan dapat menggambarkan jadwal pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dokter umum, bidan, dan memenuhi terhadap penduduk, kebutuhan minimum di suatu wilayah, jumlah penduduk yang dapat dilayani dan sebagainya. Eksplorasi geografi. Bagaimana peran peta dan pengedaran jauh dalam kajian transportasi? Jawabannya, peran peta dan pengedaran jauh dalam kajian transportasi bermanfaat untuk yang pertama memantau kemacetan dan arus lalu lintas, yang kedua memantau kecelakaan kendaraan, yang ketiga merencanakan rute perjalanan, yang keempat memantau adanya bencana alam, dan yang kelima merancang rute lalu lintas. Buatlah simpulan secara tepat dan ringkas mengenai peran pengedaran jauh SIG dan peta untuk kajian penduduk. Pengedaran jauhnya sumber data perekaman kawasan permukiman, sistem informasi geografisnya pengelolaan data, petanya kawasan permukiman ditampilkan dalam bentuk simbol. Pengedaran jauh yang kedua, pemetaan potensi sumber daya, sistem informasi geografisnya menentukan geoidentifikasi lahan yang sesuai karakteristik lahan yang ada. Petanya untuk memenuhi kebutuhan informasi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari saya, dan bila ada koreksi silakan untuk Bu Elis. Tepuk tangan dulu dong. Oke anak-anakku sekalian, Ananda semua sudah memperhatikan bagaimana hasil kerja dari kelompok 3 ya. Ibu kira tadi setelah kita lihat deskripsinya, kita analisa, ini adalah suatu kelompok yang bekerja keras. Bagaimana menampilkan materi-materi yang tidak jenuh. Artinya bahwa kita punya inovasi-inovasi terbaru ya. Jadi untuk kelompok 3, terima kasih banyak. Jadi kelompok 3 the best. Ya, coba. 1, 2, 3. Kelompok 3 best. Geografi ya. Ibu kira begitu. Mudah-mudahan mapel geografi dari bab 3 ini sebagai materi untuk ujian sekolah. Jadi oleh Ananda semua diperhatikan, semoga Ananda sukses dan barokah materinya. Ibu akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buah tomat, buah petai. Tamat euy.